Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Buku tematik kelas 6, tema 3, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil penemuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu apakah dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Dampaknya sangat besar, yaitu komunikasi jarak jauh, ya. Masyarakat dunia mampu melakukan komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Pada intinya itu, tanpa menggunakan kabel, tetapi menggunakan gelombang radio. Ya, kita mengenalnya dengan cara wireless. Ya, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan dengan seorang teman. Kita tidak manusia ya tidak bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan kabel, dengan tanpa kabel, ya. Bukan dengan tanpa kabel, langsung tanpa kabel gitu aja. Jauh tanpa kabel. Sehingga ya komunikasi akan lebih lambat. Sehingga komunikasi akan lebih lambat. Ya. Efeknya kalau komunikasi lebih lambat akan melambatkan banyak hal. Ya, pekerjaan banyak yang terlambat gara-gara komunikasinya juga lambat. Apa yang terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Ya, dan kita yang bahasa sederhananya, kita tidak bisa menikmati siaran radio, ya. Dan sekarang saat ini kita tidak bisa
menikmati siaran radio. Siaran radio. Ya. Ya, sekarang di zaman gadget seperti ini, radio di rumah sudah mulai jarang ya, kita lebih suka menggunakan smartphone. Tapi kalau di jalan ya untuk sambil naik mobil gitu biasanya sambil ini mendengarkan radio untuk mendengarkan informasi atau mengetahui kondisi jalan ya. Jadi radio ramainya di sana sekarang. Kecuali di tempat yang belum ada internetnya, radio ini masih favorit masih. Kalau sudah ada internet mulai tergeser oleh internet. Google Ilmu Marconi menemukan radio dan membawa dampak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Ya. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Ya kalau Pak Ali pernah lah. Yang biasanya didengarkan ya musik, ya musik biasanya atau informasi. Ya di zamannya Pak Ali ya mungkin banyak orang tua ya atau guru-guru yang usianya 40-an mana suaranya penggemar drama radio Brahma Kumbara. Nah, dulu zamannya Pak Ali SD itu hampir tiap hari mendengarkan drama radio Brahma Kumbara. Di situ ada sahur sepuh ya, sepuh. Ya ini Pak Ali bernostalgia dulu sama orang tua kalian. Ada sahur sepuh, ada misteri gunung berapi, ada Mak Lampir di situ. Tokoh-tokoh Mak Lampir, Brahma Kumbara ini muncul dari drama radio dulu, ya. Jadi setiap hari mendengarkan jam 9 pagi. Lani suka sekali mendengarkan, ada jam 9 pagi, ada yang siang ya. Jadi malam pun ada yang memutar. Jadi pagi, siang, malam tinggal ganti stasiun mana gitu aja. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu di stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume radio itu keras hingga adiknya sedang belajar merasa terganggu. Nah ini hak kita untuk mendengarkan radio itu harus kita barengi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Ya, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Jadi hak Lani untuk mendengarkan radio dibatasi oleh hak adiknya untuk mendapatkan suasana tenang dalam belajar. Oke. Menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan. Belum. Karena haknya untuk mendengarkan radio, hak Lani ya, untuk mendengarkan radio mengganggu ya hak adiknya untuk mendapatkan suasana tenang saat belajar, mendapatkan suasana tenang saat belajar. Tidak boleh ya kita mendengarkannya keras-keras. Meskipun Lani punya hak untuk mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Berikan pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Ya, gambar. Wah, ini ya anak SD 1 belum berhak untuk naik motor sendiri. Ya, menggunakan hak dengan tanggung jawab, melaksanakan kewajiban, belum berhak ini. Belum berhak. Anak SD di bawah umur ya, dalam tanda kurung SD ya, kok jadi DS, SD belum berhak
berhak untuk mengendarai motor. Apalagi berboncengan sampai 3 orang. Wah, ini tidak boleh. Ya, ini melanggar hak. Ya, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab belum, tapi berhak untuk dibonceng. Ya, haknya itu untuk dibonceng, berhak untuk dibonceng. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, ya ini tidak melaksanakan kewajiban, ya mereka tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Mereka nggak tertib. Bagaimana bisa dikatakan tertib? Masa masih seragam merah putih sudah naik motor sendiri. Nah, yang kedua, wah mencontek. Ya, ini melanggar apa? Pertanyaannya apa? Menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tidak. Ya, kita tidak berhak mencontek saat ujian. Kita tidak berhak mencontek saat ujian. Apakah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya jelas tidak. Ya, kita wajib mematuhi peraturan dalam ujian. Mematuhi aturan atau peraturan dalam ujian saat ujian, kecuali memang ujiannya itu open book, artinya boleh membuka buku baru. Ya, kalau mencontek seperti ini tidak boleh. Menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab? Karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Kita akan melanggar hak orang lain, melanggar hak orang lain, dan bisa menimbulkan keributan. Tahukah kamu mengapa tombol radio berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang lingkaran. Ya, agar mudah diputar. Ya, misalnya bentuknya segitiga, jadi mutarnya agak susah, ya, tidak enak, tidak nyaman. Ya, ini masalah kenyamanan. Ya, tidak nyaman jika bentuk lain kita merasa tidak nyaman. Lain membuat kurang nyaman. Bukannya nggak bisa diputar, bisa aja kurang nyaman. Ya, kita, dan di sini selain lingkaran, di sini ada ini.
misalnya ini bentuk putarannya ya, biasanya di sini ada kayak gerigi-geriginya biar tidak licin. Nah, biar kalau diputar itu nggak licin. Kalau tidak ada gerigi-geriginya diputarnya licin. Ya, desainnya bisa seperti itu. Semua itu untuk apa? Untuk kenyamanan dan kemudahan. Ya, kita bikin alat jangan sampai alat itu menyusahkan diri kita sendiri. Ya, biasanya di sini untuk tuning. Ya, biasanya di sini untuk on off atau on off dan volume plus volume. Ini biasanya untuk treble. Ini biasanya untuk bass. Nah, biasanya seperti itu. Terus di radio juga ada selektor lagi untuk LW, MW, ya, atau FM. Tapi radio yang desain seperti ini biasanya belum ada FM-nya biasanya. Ini desain yang sangat lama itu. Sebelum radio FM banyak digunakan. Ya, bapak-bapak, ibu guru yang usianya 40-50 tahun pasti paham yang seperti ini. Tapi anak-anak yang umurnya di bawah 20 tahun, wah nggak paham ini. Pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar tentang luas dan keliling, lingkaran. Sekarang kita akan berlatih soal-soal tentang lingkaran. Sebuah lingkaran berbentuk lingkaran, sebuah lapangan. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Jadi lapangan bentuknya lingkaran. Dan keliling lingkaran ya, ini adalah 88 meter. Ya. Tentukan luas lapangan tersebut. Nah, kita cari dulu rumus keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran adalah 2pi R, dengan R adalah jari-jarinya. Nah, maka 88 sama dengan 2 dikali pi ya, dikali R. R-nya belum tahu, kita cari dulu. Ya, ini sama-sama maka R gini ya, sama dengan 88 bagi 2 pi. Ya, di sini 44 ya, 88 bagi 2 kan 44 dibagi pi. Nah, seperti itu. Pi-nya dari awal pi-nya dibikin 22/7 aja biar enak. Ya, itu lebih enak. Jadi dari awal bisa kita coret. Nah, di sini 22/7 kali R. Ini ngitungnya lebih enak. Kali berusaha biar ngitungnya lebih sederhana. Ya, jadi 88 dibagi 2 ini dapat 44. 44 dibagi 22 ini akan dapat 2. Jadi 2 sama dengan ya 1/7 kali R, kan gitu ya. Nah, maka R-nya 7-nya dikalikan ke sini, R-nya sama dengan 14. Kemudian yang ditanyakan adalah luasnya. Luas adalah pi R kuadrat rumusnya. Maka luas sama dengan 22/7 dikali R kuadrat, R-nya 14 kali 14 kali 14. Seperti itu ya. Kemudian kita coret yang bisa dicoret, 7 dengan 14 dicoret dapat 2. 2 kali 22 adalah 44. Ya, 44. Ya, 44 kita kalikan 14. Oke. Ya, biar cepat Pak Ali gunakan kalkulator saja. 44 kali 14. Ini akan 616. 616 satuannya apa? Ini dalam meter. Ya, maka di sini akan meter kuadrat luasnya. Lanjut, nomor 2. Sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ini ban mobil, jari-jarinya adalah 30 cm. Nah, seperti ini. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Biasanya kita simbolkan N sama dengan 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh. Jadi jarak sama dengan N kali keliling lingkaran. Ya, jadi N kali 2 pi R. Kita masukkan N-nya, maka jarak sama dengan N-nya adalah 100.
dikali 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya 30. Nah, ternyata 30 enggak bisa dibagi 7. Kalau gitu kita menggunakan 3,14 saja. Kalau bisa dibagi 7 kita pakai 22 per 7. Kalau enggak, karena ini 30 cm kita menggunakan 3,14. 3,14 dikali R-nya jari-jarinya 30 cm. Ya, tentukan jarak yang ditempuh mobil. Lah, kalau kita menggunakan cm nanti jaraknya dalam cm. Ya, di sini 30. Kita kalikan. Saya gunakan kalkulator. Ya, biar enak ya. 100 dikalikan 2 dikalikan 3,14 dikalikan 30. 18.840 cm. Ya, 18.840 cm. Kalau mau dijadikan meter, karena ini adalah mobil, masa jaraknya dalam cm, meter aja. 188,4 meter dibagi 100 ya. 188,4 sesuai dengan hitungan. Ya, ini dibagi 100, komanya ada di sini. 188,4 meter. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Edi akan membangun sebuah taman berbentuk lingkaran. Ya, taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon berjarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah 50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Edi untuk membeli pohon? Jadi tamannya berbentuk lingkaran dengan diameter adalah 56 meter. Ya, jadi kita akan menghitung keliling. Ya, keliling lingkaran ini sama dengan pi kali D. Kalau yang diketahui diameter pi kali D. Ya, 22 per 7 dikali 56. 56 itu bisa dibagi 7. Ya. 56 dibagi 7 bisa. Dapat 8. Berarti ini bisa dicoret dapat 8. Dicoret dapat 8. Terus 8 kita kalikan dengan 22. Ya, 8 kita kalikan dengan 22 kali 22. Wow, kebanyakan. Nah, gini aja. Sama dengan 176 meter. Ya, tapi nggak usah kasih satuan dulu kalau masih dalam perhitungan. Di sekeliling taman akan ditanami dengan jarak 2 meter. Sebenarnya saya sarankan ya, yang kayak gini boleh juga dalam pengerjaan. Justru lebih mudah kita tidak mengalihkan, biarkan aja dalam bentuk 22 dikali 8. Biarkan aja, nanti bisa nyoretnya gampang. Ya, biarkan saja. Nah, sekarang kita hitung banyaknya pohon. Banyak pohon sama dengan keliling lingkaran dibagi, karena di sini ditanami dengan jarak 2 meter dibagi 2. Ya, di sini setiap 2 meter ada pohon. Ini penggambarannya. Ya, dibagi 2. Nah, ini kenapa tadi tidak saya suruh untuk ngalikan dulu. Di sini 22 dikali 8 dibagi 2. Nanti 2 dengan 22-nya bisa coret. Ya, saya menyoretnya pakai tinta lain aja. Sama-sama dibagi 2, di sini jadi 11. Loh, enak kan? Jadi 11 kali 8 nanti adalah 88. Proses ini memudahkan kita dalam berhitung. Ya, sekarang biaya. Biaya adalah banyak pohon dikali harga tiap pohon 50.000. Jadi nanti biaya adalah 88 dikali 50.000. Maka saya gunakan kalkulator aja. 88 kali 50.000
ribu kali 5 gitu aja, 10 ribunya nggak usah dikalikan dulu, kali 5 ya, 88 kali 5 sama dengan 440 ya, 440 terus nolnya tadi kan kita simpan 1 2 3 4, tambahkan di sini 1 2 3 4, 4.400.000 ya. Jadi kalau kita nulisnya Rp ya 4.400.000,00 seperti ini ya jawaban akhirnya. Kita lanjutkan nomor 4 sekarang. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Ya, taman tersebut memiliki keliling 88. Keliling lingkaran adalah 88. Taman tersebut ditanami rumput sehingga harga rumput adalah 30.000 per meter persegi. Hitung biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Ya, yang diketahui keliling, padahal kita harus tahu luasnya. Ya, sama dengan sebelumnya kita cari luasnya. 88 itu sama dengan 2 kali 20 keliling lingkaran. Saya tuliskan di sini adalah 2 kali pi kali r. Menjadi 2 kali 22/7 ya. Ini kali R ya. Ini 22/7 dikali R. Kita nyari R-nya dulu. Ya. Ya, di sini yang bisa kita coret 88 ini dicoret dengan 2 jadi 44. Ya, dicoret dengan 2 ini jadi 44. 44 dibagi 22 adalah 2. Jadi 2 sama dengan 1/7 kali R. Sehingga kita dapatkan R-nya dengan ngalikan ke sini. R sama dengan 14. Sama dengan tadi ya. Ini dicoret dapat 44. 44 bagi 22 adalah 2. Dikalikan ke sini 7-nya set. Dapatnya 14. Terus kita cari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. Kita coret dapat 2, 44 atau kali 14. 44 dikali 14. Ya, sama dengan berapa ini? 44 kali 14. 616. 616 meter persegi. Padahal biayanya adalah 30.000 per meter persegi. Maka biaya sama dengan 616 ya, ini biaya ya. Dikali 30.000. Ya, 616 kali 3 dulu. Ya, saya kalikan dengan 3 sama dengan 1848. 1848 terus di sini ada nolnya 1 2 3 4 kita tambahkan 1 2 3 4. Ini kita setiap kelipatan 3 kita kasih ini. Oh, 18 juta. Jadi nanti uangnya habis Rp enggak usah sama dengan Rp 18 juta 480.000,00. Nah, seperti ini. Pak Doni memiliki kolam ikan. Ya, Pak Doni memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Kolam ikan dengan jari-jarinya 10 meter. Kalau 10 kita pakai 3,14. Jadi pi ya ini bisa 3,14 bisa 22/7. Ya. Kalau kelipatan 7 R-nya kita pakai ini, kalau enggak kita pakai 3,14. Rencananya di pinggir kolam tersebut akan diberi pagar bambu. Biaya membuat pagar bambu adalah 35.000 per meter. Hitung biaya. Jadi nanti biaya sama dengan yang dihitung ya harga per meter ya, biaya per meter dikalikan dengan keliling lingkaran. Kita hitung dulu keliling lingkaran. Adalah 2 pi R menjadi 2 dikali 3,14 dikali R-nya di sini adalah 10. Ya. Maka kelilingnya di sini bisa atau kelilingnya di sini aja ya, sama dengannya di sini. Kelilingnya ini sama dengan kita hitung 2 kali 3,14 dikali 10.
Nah, 62,8 62,8 meter. Nah, biayanya berapa? Dikalikan saja. Ya, jadi biaya sama dengan biaya per meter yaitu 35.000 di situ ya. 35.000 saya kalikan dengan 62,8. Nah, tinggal ngalikan dengan 35.000. 35.000 sekalian enggak apa-apa. 2.198.000. 2.198.000. Nanti bisa ditulisnya Rp 2.198.000. Nah, seperti ini. Buatlah 2 soal cerita tentang lingkaran, mintalah bantuan temanmu untuk mengerjakan. Ya, soal pertama. Saya memiliki kolam. Kolam berbentuk lingkaran. Ya, dengan keliling adalah 44. Berapa luas kolam saya? Nanti jawabannya adalah ya kita cari jari-jarinya dulu. Keliling sama dengan 2 dikali B dikali R. 44 ini bisa dibagi dengan 22 nanti. Ya, jadi kita pakai 22/7. 44 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Nah, 22 kali 2 kan 44. Berarti ini habis. Ya, maka R-nya sama dengan 7-nya dikalikan silang ke sini. 7. Luas sama dengan pi R kuadrat. 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini bisa dicoret, maka 7 kali 22. Ya. 7 kali 22 sama dengan 154. Ya, satuannya apa ini? Wah, belum dikasih tahu. Kelilingnya ini dalam meter saja ya. Nah, ini juga menjadi meter persegi. Soal berikutnya, misalnya Budi berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 meter sebanyak 10 kali. Nah, berapa jarak yang ditempuh Budi? Jarak yang ditempuh Budi. Nah, jawabannya jarak adalah banyaknya mengelilingi dikali keliling lingkaran. Banyaknya mengelilingi nanti ini 10 kali ini N-nya. Ya, jadi di sini nanti N dikali keliling lingkaran adalah 2 pi R. Di sini jari-jarinya 14. Maka di sini 10 kali dikali 2 kali 22/7 kali R-nya adalah 14. Ini bisa dicoret, sengaja tak pilihkan angka yang bisa dicoret. Ini adalah 2. Ya. 2 kali 22 44, 44 kali 2 adalah 88. Jadi
Maaf, ada gangguan teknis ya. Saya pastikan masih oke, masih lancar perekamannya. Oke, saya lanjutkan lagi sampai mana tadi? Nah, ini ya. Sampai dia dicoret. Di sini 2 kali 22 adalah 44, dikali 2 adalah 88. Jadi 10 kali 88 adalah 880, satuannya adalah meter. Oke. Dari radio kamu juga dapat mendengar musik. Ya, lagu-lagu yang kamu dengarkan akan semakin memperkaya pengetahuanmu tentang musik. Sekarang kita akan berlatih kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Ya, berlatihlah kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Perhatikan partitur lagu tersebut. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada ya. Berlatihlah dalam kelompok. Mintalah pendapat temanmu. Ini sudah saya bikinkan ya video untuk menyanyikan Maryam Tomong. Linknya bisa kalian cek di playlist. Jadi di situ sudah ada. Jadi nggak perlu kita ulangi lagi. Kemudian apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kita telah mempelajari sejarah ditemukannya radio. Ya, sejarah ditemukannya radio dan penemunya ya. Atau penemu radio gitu juga bisa, penemu radio. Nah, terus kita juga belajar tentang hak dan keseimbangan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban. Oke. Apakah penemuan radio membawa manfaat bagi kamu? Iya, pasti. Kita bisa banyak memiliki komunikasi dengan radio. Ya, kita misalnya bisa mengetahui kondisi jalan dengan mendengarkan radio. Biasanya itu yang paling sering dilakukan saat kita sedang berkendara. Ya, bisa mendengarkan musik melalui radio. Bisa mendengar musik melalui radio. Ya. Sikap apa yang dapat kamu contoh dari Guglielmo Marconi? Ya, rasa ingin tahu yang tinggi, ingin tahu yang tinggi, kerja keras. Ya, ini ya. Terus ketekunan. Nah, 3 aja. Ya, yang paling utama itu. Sampaikan kepada orang tuamu tentang penemuan radio. Mintalah pendapat orang tuamu tentang manfaat lain yang mereka rasakan dengan adanya penemuan radio. Ya, jadi radio ini masih banyak kita jumpai sekarang, misalnya untuk komunikasi dalam hal keamanan. Ya, satpam itu menggunakan halo, break, monitor. Nah, menggunakan radio HT ya, handy talkie. Dalam navigasi masih banyak dipakai. Untuk kapal-kapal yang di tengah lautan itu masih banyak yang menggunakan radio dalam komunikasinya. Baik, ini adalah pembahasan untuk